Halo there. Pada video kali ini kita akan ngebahas sebuah gamepad yang sangat menarik dan premium banget, tapi harganya masih sangat worth it untuk didapatkan. Ini dia, dan langsung aja kita mulai videonya. Oke, kalau dipikir-pikir udah lama juga nggak kebahas yang namanya gamepad. Terakhir gue bahas itu adalah WGP 12 dari Funtech, yang sekarang nasibnya udah berada di tangan orang lain atau ya udah gue giveaway-in. Setelah itu gue beli gamepad dari Logitech F130. Itu gamepad yang harganya cukup terjangkau dan lumayan enak dipakainya. Masalahnya paling ini masih terikat perkabelan duniawi. Ada sih sebenarnya yang versi wireless, tapi harganya sendiri itu berada di atas 500 ribuan. Dan gue kalau udah nemu harga segitu udah rada males, karena bukan prioritas juga buat gue pribadi. Jadinya gue nunggu sebuah gamepad yang harganya masih terjangkau, tapi tentunya udah ngasih kualitas yang bagus, dan pastinya itu wireless. Dan yang gue tunggu-tunggu pun datang. Daxa Asteria. Jadi ini adalah sebuah gamepad yang kemungkinan ini adalah gamepad pertama dari seri Daxa. Untuk harganya ini berada di Rp369.000. Harganya yang berada di tengah-tengah antara gamepad wireless murah dan yang mahal. Jadi bisa dikatakan ini masih cukup terjangkau. Dan dalam paket pembeliannya di sini kita akan mendapatkan gamepadnya itu sendiri, ada USB dongle, kabel, surat-surat cinta, dan juga kita akan dapat pouch yang cukup premium. Guys, ini tuh keren banget gak sih? Tampilan gamepad ini tuh very futuristic. Gamepad terbagus yang pernah gua lihat. Lihat nih, pas gua pencet LED buttonnya. Wah, vibes-nya tuh kayak di film Tron. Ini keren banget, nggak ada obat menurut gua. Daxa Asteria ini menggunakan layout Xbox. Dan selain terdapat button-button yang umum pada sebuah gamepad Xbox, terdapat button turbo dan juga clear yang nantinya akan gua jelaskan di bagian akhir video ini. Untuk warna yang gue pilih di sini adalah warna putih dengan aksen warna mint. Ini cakep banget. Tapi ada satu pilihan warna lagi kalau misalnya nggak suka sama yang cerah gini ya, yaitu warna crystal black yang kalem, macho, dan juga menurut gue warna ini keren banget. Dan ya kalau soal tampilan kayaknya itu aja ya, karena ini juga udah bagus banget dan sesuai selera gue. Paling ya gue belum terbiasa aja sih yang namanya layout Xbox sampai hari ini. Dan gue harap sih mungkin di seri kedua atau seri-seri setelahnya itu ada desain yang kayak gini tapi dengan layout PS. Setuju nggak guys? Coba tulis pendapat kalian nanti di bawah. Oke, soal build quality dari gamepad ini udah solid banget. Tapi ketika gue pegang ya, ini tuh berat men, 261 gram. Itu menurut gue udah termasuk berat untuk ukuran sebuah gamepad. Dan ini bisa berdampak terhadap durasi pemakaian. Ini gamepad terberat yang pernah gue cobain setelah gamepad Xbox 360 yang versi wirelessnya. Ya walaupun itu beda selisih beberapa gram doang sih. Jadi ya kalau misalnya lu udah pernah megang Xbox 360 yang wireless, lu udah tahu gambaran soal berat dari Daxa Asteria. Tapi dibalik itu semua, sensasi megang gamepad ini tuh nyaman banget. Di bagian gripnya ini dilapisi material karet bertekstur yang membuat lapak tangan gua itu jadi terasa nyaman dan pegangannya pun jadi solid. Sama halnya terhadap analog R3 dan L3. Ini di bagian pinggirnya dikasih tekstur juga ya, jadi ini enak banget di jari tangan. Dan untuk pergerakan analognya sendiri ini udah smooth ya, nggak mandet dan pas ditekan pun ini aman. Untuk buttonnya juga udah oke aja ya pas ditekan. Di padnya paling yang agak keras untuk pertama kali gua rasain. Tapi setelah beberapa saat ditekan terus, ini jadi agak lembut. Button LR itu udah nggak ada masalah juga, aman. Dan gue suka banget ya sama sensasinya, ini smooth banget triggernya pas dicoba tekan. Cuman pas awal-awal gue make gamepad ini pun, pas bottom out itu agak nyangkut. Jadi ini tuh kayak kalau kita habis nyabut stiker, terus kita tuh terkena apa yang namanya bekas lem dari stiker itu, terus ya kita coba cabut dari kedua jari ya. Nah sensasinya itu kayak gitu pas di triggernya ini. Tapi setelah beberapa lama feel seperti itu akhirnya hilang. Tepatnya setelah gua nyobain ini di game racing yaitu NFS Heat, karena ya itu kan pakai trigger. Nah sebenarnya di atas kertas fitur yang dimiliki oleh Daxa Asteria ini nggak jauh berbeda dari gamepad Rexus lainnya yaitu GX200.
menggunakan dongle 2,4 GHz sebagai koneksi utamanya. Dan ini juga bisa menggunakan kabel ya, sekaligus sebagai media mengisi baterai. Untuk baterainya sendiri ini memiliki kapasitas 600 mAh dengan playing hour 4-10 jam. Terdapat dual vibration yang akan bergetar ya sesuai environment pada saat kita memainkan game. Jadinya ya sensasi getar lah pada saat main game. Tapi ya sebenarnya getarnya sendiri nggak terlalu wah banget sih, biasa aja. Nah, gamepad ini udah kompatibel ya dengan PC, PS3, dan juga Android. Untuk PC dan konsol, tinggal colok dongle USB dan tekan home untuk terkonek. Nah, untuk Android tentunya harus menyediakan OTG yang sesuai dengan perangkat yang akan dimainkan. Nah, gue sendiri pakai ini udah sekitaran 2 mingguan. Feel-nya sendiri ini udah enak banget ya. Dan plus minusnya sendiri udah gue sebutin di awal. Dan untuk main game racing tuh ini jujur enak banget. Triggernya pun juga smooth. Apalagi dengan adanya fitur New Hall Effect, jadinya lebih presisi dan juga konsisten. Dan ini adalah hal yang kayaknya dikeluhkan pada seri GX100 maupun 200 dari Rexus. Ya, ini solusi yang cukup bagus. Nah, untuk delaynya ini hampir nggak kerasa. Latensinya rendah ya, udah oke juga sih menurut gua. Tapi ada suatu hal yang perlu diingat dan dicatat. Kalau lu naruh PC, laptop, atau konsol di bawah meja, atau ada sesuatu yang akhirnya menghalangi antara gamepad dan USB dongle, intinya ada sebuah penghalang, yang dimana dalam kasus gue ini adalah sebuah meja, itu akan menyebabkan koneksi yang nggak stabil, atau ya sering putus nyambung lah. Seperti kamu sama dia. Nah, terakhir paling button turbo. Jadi ini gunanya untuk rapid fire ya. Kalau kalian mau main game FPS atau shooter yang udah support gamepad, bisa memanfaatkan fitur yang satu ini biar GG Gaming. Caranya tinggal pencet turbo aja dan pilih button yang mau dijadikan untuk turbo. Jadi sekali pencet ini akan terus nembak ya secara beruntun, jadi nggak perlu spam pencet tombol. Dan untuk menonaktifkannya tinggal pencet, lalu tahan tombol yang tadi dipilih, lalu pilih clear. Dan seperti itulah Daxa Asteria. Bagaimana menurut kalian gamepad yang satu ini? Gue pribadi sih suka banget. Dan wah, ini sangat recommended lah. Bagi kalian yang nyari gamepad wireless, desain futuristik, dan ya dimainkan pun juga asik. Dan ya paling beberapa hal yang sebenarnya minus, itu masih bisa dimaafkan dan masih bisa diatasi dengan yang namanya adaptasi. Dan ya, seperti itulah review dari Daxa Asteria. Terima kasih telah menonton video ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian nanti bisa koreksi langsung aja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.